Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai database trigger. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang pertama adalah menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya, yaitu application trigger, muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Yang kedua, database trigger, muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Yang pertama, desain trigger dalam menunjukkan action yang terelasi dan operasi global yang menengah. Yang kedua, jangan desain trigger ketika function sudah ada dalam server Oracle dan yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Contoh database trigger adalah sebagai berikut ini. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, di mana untuk tabel seperti before dan after, dan untuk view instead of. Event untuk trigger dapat menggunakan insert, update, atau delete. Nama tabel dalam tabel atau view, tipe trigger, baris atau statement, klausa when, dan trigger untuk body, PL/SQL block. Komponen DML trigger. Pertama, before, mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After, mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of, mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event di bawah ini, yaitu insert, update, atau delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Dan row trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequence. Contohnya pada DML statement yaitu insert into department ID, department name, location ID dengan value-nya 400, consulting, dan 2400. Dia akan ditambahkan before row ditambahkan pada before row trigger dan antara before row trigger dan after row trigger. Namun before statement trigger tidak akan menambahkan ini. Sehingga update employee set salary sama dengan salary kali 1,1 where department ID sama dengan 30. Sintaks untuk membuat statement trigger DML. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name, trigger body-nya. Sintaks ini hampir sama seperti pada sintaks prosedur atau function. Membuat statement trigger DML. Berikut adalah contohnya. Create or replace trigger secure employee before insert on employee begin.
if to chart bla 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 bla, dia akan ditampilkan sebelum insert pada tabel employee. Mencoba secure employee. Insert into employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID dengan value adalah sebagai berikut. Penggunaan predikat kondisional. Berikut adalah contohnya. Terdapat statement delete, inserting, dan updating. Buat trigger baris DML. Berikut adalah contohnya. Dan berikut ini adalah cara penulisannya. Berikut ini adalah contohnya. Menggunakan old dan new qualifier. Di sini old employee ID, old last name, new last name, old job ID, new job ID, old salary, new salary. Membatasi sebuah row trigger. Di sini trigger juga dapat dibatasi menggunakan klausa when, seperti contohnya when new to job ID sama dengan syarat. Ketika job ID yang barunya sama dengan syarat, dia baru akan ditambahkan triggernya, baru akan diinsert atau diupdate. Trigger instead of. Berikut adalah skema trigger instead of. Dia akan menginsert atau mengupdate pada dua tabel. Membuat trigger instead of. Berikut adalah sintaks penulisannya, dan berikut ini adalah contohnya. Dia akan insert pada employee detail. Dan ini adalah langkahnya ketika dia dijalankan instead of insert ke employee detail. Dia akan melakukan insert ke new employee dan melakukan update ke new department. Di sini menggunakan instead of, dia akan melakukan dua kegiatan sekaligus. Membedakan antara database trigger dan stop prosedur. Trigger didefinisikan dengan create trigger, sedangkan prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Trigger mempunyai sebuah data dictionary mengandung source code di user trigger. Sedangkan untuk prosedur, data dictionary-nya terdapat di user source. Trigger dapat digunakan secara implisit, sedangkan prosedur digunakan secara eksplisit. Di sini trigger dapat menggunakan commit, save point, rollback tidak diperbolehkan, sedangkan untuk prosedur commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Membedakan database trigger dan form builder trigger. Di sini adalah skema untuk menjelaskan bagaimana membedakan database trigger. Memanage trigger. Untuk mematikan dan menghidupkan kembali sebuah trigger, kita bisa menggunakan sintaks alter trigger, trigger name, disable, or enable. Untuk mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel menggunakan sintaks alter tabel, tabel name, disable, or enable all trigger. Untuk mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel dapat menggunakan sintaks alter trigger, trigger name, compile. Sintaks drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database dapat menggunakan sintaks dari drop trigger. Berikut ini penulisannya, yaitu drop trigger, trigger name. Dan contohnya,
drop trigger secure employee, maka trigger secure employee akan dihapus. Semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Yang pertama, mengeksekusi semua before statement trigger. Selanjutnya, loop untuk setiap baris dipengaruhi eksekusi semua before row trigger, eksekusi semua after row trigger. Eksekusi statement DML dan dilakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement trigger. Update employee set department ID sama dengan 999 where employee ID sama dengan 170. Di sini akan terdapat error karena departemen ID 999 dipakai dalam trigger constraint EMP straight. Namun, ketika trigger ini tidak dijalankan, maka dia akan sukses. Trigger menggunakan package construct. Berikut adalah gambaran trigger menggunakan package construct. Trigger after row dan after statement. Berikut adalah contoh triggernya. Audit EMP after update or insert or delete employee for each row. Begin bla bla bla. After on employee. Spesifikasi Vertex package. Menggunakan audit EMP. Berikut ini contohnya. Ringkasannya. Di sini terdapat prosedur, di sini terdapat package, dan di sini terdapat trigger. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latihan soal pada materi kali ini. Soal pertama, tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Terdapat tabel barang dengan field ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, dan satuan. Kemudian terdapat tabel transaksi dengan field nomor transaksi, ID barang, tanggal, dan jumlah. Dan tabel history dengan field ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi. Pertama, kita akan membuat tabel barang, yaitu menggunakan statement create tabel barang dan field yang akan dibuat dalam tabel barang tersebut, yaitu ID barang dengan tipe number, nama dengan tipe varchar, spesifikasi dengan tipe varchar, jumlah dengan tipe number, harga dengan tipe number, dan satuan dengan tipe varchar. Kemudian kita membuat tabel history dengan langkah yang sama seperti membuat tabel barang. Dan ini membuat tabel transaksi. Soal kedua, buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data, ubah data, hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi.
kita akan membuat sebuah trigger dengan nama catat history dan dilakukan before timing. Kemudian dilakukan insert or update or delete pada tabel transaksi untuk setiap barisnya. Kemudian dalam trigger ini akan dilakukan update dari tabel barang dengan jumlah barangnya diset sama dengan jumlah dikurangi new jumlah, yaitu jumlah yang baru ketika ID barangnya sama dengan new ID barang. Jika ID barang yang dituju sama dengan ID barang yang baru. Kemudian terdapat pengecekan kondisi. If inserting, then insert into history dengan ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi. Maksudnya di sini jika dilakukan penginsertan data, maka akan dilakukan insert pada tabel history, yaitu ID barangnya apa, tanggal berapa, stoknya, dan tipe transaksinya. Dengan value dari ID barang, yaitu ID barang yang baru, tanggal yang baru, stok yang baru, dan tipe transaksinya yaitu tambah data. Namun, jika dilakukan updating, maka insert pada tabel history dengan value-nya ID barang yang lama, tanggal yang baru, jumlah yang baru, dengan tipe transaksinya ubah data. Namun jika dilakukan deleting, maka insert masuk ke dalam tabel history, menambahkan pada tabel history berupa ID barang yang lama, ID tanggal yang lama, jumlah yang lama, dengan tipe transaksinya hapus data. Kemudian kita akan coba untuk menginsertkan ke dalam tabel barang, yaitu menggunakan insert into barang dan lain sebagainya, sehingga ketika tabel barang ingin diambil datanya, maka akan ditampilkan seperti berikut ini.